pada itu namanya bukan angklung seren, tapi disebut angklung tangara. Karena angklung di Balandongan pada saat itu dipergunakan hanya sebagai simbol. Ketika ada tamu yang mau masuk ke kampung Balandongan, itu diberi tanda oleh penduduk, terutama tanda bila mana ada tamu datang yang tidak kenal, termasuk pada saat itu ketika penjajahan Belanda. Angklung yang dibunyikan di bawah itu angklung kecil yang disebut kerele. Disebut kerele karena suaranya nyaring. Jadi ketika di bawah dikurulungkeun, maka suara nyaring akan kedengaran. Nanti yang di tengah itu akan memberikan balasan yang disebut dengan angklung engklok, angklung yang sedang, suaranya juga sedang, bertanda bahwa ketika mendengar angklung kerelek, maka angklung engklok menimpali tanda persiapan bahwa tamu sudah diketahui. Baru yang terakhir, ketika sudah sampai di sana, di perkampungannya, dibunyikan lagi angklung yang ketiga yang disebut angklung gem. Maka dari ketiga angklung itu lama-kelamaan dari sebuah tanda dipakailah permainan yang disebut kalangenan. Jadi musik kalangenan itu musik yang dimainkan ketika menjelang adzan maghrib atau yang cek urang Basunda mah disebut kaulinan paso sore dengan menggunakan angklung. Pada tahun 1901 oleh Raden Adipati Tumenggung Prawira Adiningrat. Beliau adalah Bupati Sukapura dan beliau suka terhadap angklung itu. Maka angklung itu menjadi angklung tangara. Untuk apa dibunyikan angklung tangara? Karena penjajah Belanda pada saat itu ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Balandongan. Di antaranya cengkih, kapol, kemudian yang ketiganya itu banyak hasil bumi. Ketika Belanda ingin mengambil alih, maka sepakat kokolot masyarakat pada saat itu bagaimana caranya untuk mengusir Belanda. Nah, akhirnya angklung dipergunakan untuk membunuh orang-orang Belanda dengan angklung. Kenapa dengan angklung? Supaya tidak diketahui. Karena angklung pada saat itu betul-betul tajam. Seperti halnya bambu runcing. Ketika tahun 1907 Raden Adipati Prawira Adiningrat meninggal dunia, maka angklung itu sudah tidak ada lagi. Maka digantikan pada 1908 oleh putranya yang bernama R.A.A. Wirata Nuningrat. Kebetulan senang juga terhadap seni. Maka angklung tangara terus digunakan, tetapi berubah menjadi angklung adu. Kenapa disebut angklung adu? Karena pada saat itu butuh badega. Badega itu adalah orang yang kuat. Diumumkan siapa yang betul-betul jago angklung, maka yang juara akan dijadikan badega di pendopo. Sehingga akhirnya tiap kampung, tiap daerah, tiap kedusunan membentuk kelompok-kelompok angklung. Akhirnya mereka itu mengadu kekuatan di lapangan atau di sampalan. Dengan persyaratan harus ada yang kalah, baik mati maupun ampun. Tetapi tidak boleh ada dendam. Maka persyaratannya pada saat itu harus membawa boeh dan asiwung sebagai tanda untuk siap mengadu kekuatan di sampalan. Dan itu berlaku sampai tahun 1936. Angklung masih dipergunakan. 1950 akhirnya angklung adu dirubah oleh Abah Sain karena sudah merdeka. Angklung dijadikan sebagai angklung hiburan. Karena main dorong-dorongan sehingga disebutlah angklung seren karena silih seret. Tetapi jurus yang digunakan baik ketika angklung tangara 1901, angklung adu angklung kojor 908, kemudian angklung seret 1950, yang digunakan jurus-jurusnya adalah tetap itu. Apa saja? 1. Geblig cihanelem. 2. Binti hayam. 3. Jogol muning. 4. Belut putih. Dan yang terakhir adalah cimande.
D. Maka itu masih dipergunakan di dalam pertunjukan angklung seret sampai sekarang. Angklung, menurut tokoh-tokoh di sana, semua menerangkan bagaimana atau kenapa angklung ini dua wilah, satu di bawah, jadi tiga. Kenapa tihangnya tiga yang menghadap ke sana? Menurut tokoh-tokoh di situ, bahwa ini menyebutkan tritangtu. Tiga jadi satu, satu jadi tiga. Ini yang paling kanan, yang paling besar. Kenapa tinggi? Karena ini harus hablum minallah. Kenapa hablum minallah? Karena mau tidak mau, kita mengerucut, kita percaya terhadap yang maha kuasa. Begitu, hablum minallah. Yang kedua, yang pendek, ini disebut hablum min alam. Artinya bagaimana? Selain kita percaya dan harus taat terhadap yang maha kuasa, juga ingat kita harus sayang terhadap alamnya. Ini hablumin alam. Kemudian yang ketiga, yang di bawah, ini adalah hablumin anas, karena manusia akan mati. Ini adalah lambang kematian. Dalam angklung kojor, dalam angklung adu, karena harus mati, maka ini adalah kematian. Jadi hablum minallah, hablum min alam, dan hablum minanas semuanya menjadi satu, satu menjadi tiga, tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Ini adalah makna dari wilahan angklungnya. Yang kedua, berapa tiang-tiang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Ini adalah lambang bahwa kita harus cinta terhadap 5 keimanan kita. Artinya di Islam itu mau tidak mau harus melaksanakan rukun Islamnya. Apa di antaranya? Yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan munggah haji yang paling bawah. Artinya ini lamun kuat di jalanan itu kuat mata kudu kan. 5 ini digambarkan oleh tokoh-tokoh pelaku angklung adu, bagaimana kita ini harus betul-betul menjadi silaturahmi. Kata Amang Sain, selain rukun Islam, karena sudah merdeka, maka ini yang 5 menjadi Pancasila. Bagaimana? Karena sudah merdeka, kita betul-betul bebas untuk beragama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Artinya, makna dari angklung ini ternyata dulu tidak sembarangan membuat, tetapi dengan filosofisnya. Dan sampai sekarang, ini adalah angklung seret, angklung adu, angklung tangara, tidak berubah. Nah, jantan ari angklung seret ieu mah jantan teu aya suara, ieu mah ku perasaan. Nada angklung ieu mah jantan namun salah seorang atanapi indung ngagunakeunana teu pas ka anaknya bakal recol. Indung itu indung mah kanggo ngahijikeun indung. Nah, ieu indung. Nah, sora ieu anak. Terus anu terakhir engklok, anu pertama keureuleuk. Nah, keureuleuk teh kanggo diadu. Jantan ieu teh aya maknaan gitu. Namun pada diadu, contoh, ieu abi. Gerak. Itu musuh gitu. Angklung ini mempunyai pendidikan karakter. Kalau bermain angklung yang satu orang salah menabuhkan, maka akan kacau suaranya. Maka di sini harus ada kebersamaan. Kebersamaan itu bukan ada tangan, tapi kebersamaan itu ada pada hati, pada rasa manusia itu sendiri. Yang kedua,
Mana kebersamaan? Mereka nanti akan masing-masing membawa angklung. Saya memegang engklok, saya memegang gem, saya memegang kerelek. Sehingga masing-masing itu langsung dipegang dan setelah selesai itu akan disimpan kembali. Artinya bagaimana mereka punya tanggung jawab. Jadi pendidikan karakter tanggung jawabnya itu sudah ada diterapkan secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ada disiplin. Bagaimana disiplinnya? Kalau latihan itu jangan atau tidak boleh mempergunakan sandal jepit. Tidak boleh mempergunakan sandal apapun. Alas kaki, tapi harus betul-betul telanjang. Telanjang apa? Telanjang kaki. Supaya apa? Supaya mereka itu betul-betul merasakan bahwa kita ada di bumi. Kita ada di tanah kita yang tercinta. Sehingga di situ ada chemistry antara tubuh kita dengan tanahnya. Antara tubuh kita dengan langitnya. Ketika seni tradisional hilang, ketika seni tradisional itu musnah, ketika seni tradisional tidak dipelihara, ketika seni tradisional itu dicaplok oleh orang-orang lain atau negara-negara lain, maka kita akan rugi. Karena apa? Karena di situ mengandung filosofis. Filosofisnya itu adalah mengandung kekuatan tentang ajaran. Ajaran itu adalah tentang kehidupan kita, bagaimana kita hidup itu harus benar, harus berani, harus ludeng, harus tenang. Karena dunia itu sangat keras. Maka saya pesan terhadap generasi-generasi muda, khususnya yang ada di Balandongan, umumnya yang ada di Tasikmalaya, dan lebih luasnya di Jawa Barat, sampai ke nasional Indonesia atau Nusantara, saya pesan, angklung harus betul-betul diturunkan, harus betul-betul dipelajari oleh mereka yang masih muda. Karena bukan dilihat dari pertarungannya sampai mati, karena itu dulu. Kalau sekarang itu makna dari angklung itu sendiri adalah kebersamaan. Filosofis yang tadi saya sebutkan jangan sampai dimusnahkan, jangan sampai dihilangkan. Jadi generasi muda saya minta ayo kita lestarikan. Angklung Seren merupakan angklung sejarah Tasikmalaya untuk melawan penjajah yang saat itu akan merongrong Indonesia atau Nusantara, terutama di Balandongan dan Tasikmalaya. Kanggo anak muda zaman sekarang, Bapak mah kahoyong teh ayolah lestarikan budaya Sunda anu aya di Tatar Jawa Barat, anu terutama anu aya di Kabupaten Tasikmalaya. Hiji penginten Bapak mah ya teh hayu urang lawat ulah sampai seni karuhun urang, seni budaya Sunda urang teh ulah sampai kalinih ku budaya deungeun. Nah, teras di Bapak mah hoyong teh hoyong dikembangkeun we ieu kumarang kalih teh dimulai PAUD, SD, SMP, SMK, apalagi dugi ka sampai perkuliahan. Hoyong lebet Bapak mah kana kurikulum, kanggo pembelajaran gitu. Kesan-kesan dari saya, mari kita melestarikan lagi seni budaya angklung Seren. Kesan-kesan dari saya mengajak rekan-rekan supaya bisa membangkitkan lagi kampung kita agar lebih dikenal lagi sama masyarakat yang di luar sana.